Halo sahabat-sahabat onlineku, jumpa lagi di channelnya Mbok Diari dari Banyuwangi. Aku menyapa sahabat-sahabat onlineku, tetangga-tetangga onlineku. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keberkahan. Amin. Yang sakit aku berdoa segera diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin teman-teman ya. Mbok Diari itu sedang menikmati udara Banyuwangi yang cerah. Mungkin silo banget ya. Cerah banget. Anginnya semilir. Tuh pohon-pohon, daun-daun bergoyang-goyang. Anginnya semilir tenang. Dan Mbok Diari sedang ngisis cari udara segar di teras sambil ngopo? Sambil kupas kacang yang dikasih Pak RW. Masih ingat Mbak Kakung dikasih kacang ini yang tak jemur, tak kupas. Sudah dapat segini teman-teman, dan masih sebagian, mungkin ada nantilah setengah kilo lebih ya. Ini modelnya kacangnya ini loh, bijinya itu warnanya kayak gini. Warnanya itu apa ini ya, lorek-lorek merah, ungu malah ya, ungu. Nah, pink ke ungu-unguan. Nah, seperti ini teman-teman. Kulitnya itu keras banget, jadi jempolnya Mbok Diari rada nyuk-nyuk ngono ya, karena gitu. Aku itu sudah habis ngapa-ngapain ya. Di rumah itu kan Mbak Kakung itu sehari-hari itu ke sawah. Kok nganu ya, tak pendekke dulu. Wis bene wis layare kuwebek karo pipine Mbok Diari yang kayak jemblek wati. Mbak Kakung kan sehari-hari itu ke sawah atau aktivitas ini tadi itu kan di musola, di dekat rumah itu kan ada musola, lagi ada kerja bakti kayak gitu ya. Mau bikin pondasi kayak gitu, mau musolanya itu mau dibesarkan atau dipindah, kurang paham aku. Jadi di sini itu aku bersyukur di sini itu toleransinya itu tinggi sekali ya. Jadi Mbak Kakung itu sekalipun tidak ke masjid tapi ke kerja bakti, yang saudara-saudara yang Hindu juga kerja bakti gitu teman-teman. Yang waktu di gereja itu ngecor, Pak Ustadz yang di RT dekat gereja sana ya dateng ngewangi, bantu-bantu ngecor. Terus orang saudara-saudara jemaah yang Hindu yang rumahnya dekat gereja ya bantu ngecor. Jadi memang apa ya, aku bersyukur ada di lingkungan ini yang toleransinya sangat tinggi. Semoga terus terpelihara seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong, Mbok Diari itu mau cerita. Mbok Diari itu ditelepon sama seseorang itu ya. Intinya itu gini, anakku itu punya teman dekat, dan kan kami di desa dan mereka di kota ya. Jadi waktu anakku itu mudik, itu tuh tiba-tiba aku tuh di WA kayak gitu, ditelepon di WA, dihubungi kayak gitu ya. Tante, kayak gitu. Aku panggil Sino aja lah. Sino kemana? Kok belum ngasih kabar? Karena hari Sabtu kan weekend ya. Kok belum ngasih kabar dari pagi? Jadi itu sudah ngasar mungkin kayak gitu ya. Oh maaf, aku bilang gitu. Maaf kok. Dia manggil aku tante, tapi karena aku tuh sudah biasa ngomong sama anakku itu kan mama gitu ya. Maaf kok, mama tadi tuh rewang ke tetangga di rumahnya saudara. Jadi si Noe itu di rumah. Tadi mama kasih tugas, tak minta tolong untuk beberes. Tak bilang kayak gitu ya, sapu-sapu kayak gitu. Terus lah ini tadi mama itu baru pulang, kan sudah beduk kayak gitu ya, sudah jam-jam hampir setengah 2 lah. Mama baru pulang dan ternyata sampai rumah dianya lagi tidur kayak gitu kan. Oh ya sudah tante, tapi nggak ngapa-ngapa ya, sehat semua kayak gitu. Alah, Mbak Diari ditelepon calon mantu. Alah. Lah kenapa toh? Tak bilang gitu, kenapa toh kok? Tak bilang gitu. Ada sedikit masalah Tan, bukan sih, ada salah paham kayak gitu. Ada sedikit salah paham Tan kayak gitu. Walah, ya wes aku bilang kayak gitu. Ini tadi waktu mama datang dianya lagi tidur, aku bilang kayak gitu. Terus sore sore sudah menjelang ya jam habis ngasar lah ya, itu kan setengah 2 habis ngasar itu WA lagi gini, Tan dia sudah bangun apa belum?
Aku itu terus bilang gitu, kamu itu kenapa toh? Dia bilang gitu, anakku itu tak, kamu itu kenapa toh? Jadi mama ini loh yang dioyak-oyak gini. Mbok kamu itu apa WA dia apa telepon dia kayak gitu. Aku tuh gende marahi si nokku itu bilang kayak gitu. Lah, aku tuh bilang sama dia, oh ya, ini tadi anaknya barusan mandi. Saya bilang kayak gitu. Wah cepetan, jadi kono lo. Aku iki ditelepon wae. Anaknya baru mandi kok, tak bilang kayak gitu. eh Terus desainnya aja, oh ya sudah Tan, mohon maaf mengganggu. Aku itu sudah bilang dulu awal aku bilang sama anakku tuh bilang ini, Ma, dia mau kenalan loh, dia mau kenalan sama mama. Awas ya, jangan dibilang nanti di awas-awas dia panggil mama tante. Ih, dikira mama ini kayak bermuda aja 30-40 tahun mungkin ya kayaknya dipanggil tante. Lah ya terus harus panggil gimana? Kan mereka nggak biasa panggil bu kayak gitu ya. Kalau panggil ma kan ya orang baru berteman kayak gitu ya. Terus lah panggil gimana? Panggil Mbok deh, hei mama. Mana ada mereka panggil Mbok deh gitu ya. Beneran waktu dia telepon dia panggil aku itu tante, ya ampun, kurasa itu kayak apa gitu loh dipanggil tante itu. Aku itu kemakalan kayak gitu. Masalah gitu ya kalau sudah punya anak gadis gitu ya. Ya begitulah anak muda, yang muda yang bercinta, emaknya yang dioyak-oyak. Terus kapan waktu itu bilang kayak gini, kok ini jadi curhat ya, mungkin ada nggak mama-mama, ada nggak bunda-bunda yang punya anak gadis kayak aku kayak gitu ya. Anakku ini kan nganu ya, dua-duanya cewek. Ada nggak yang seperti aku kayak gini ya, apa istilahnya teman dekat anaknya itu terus mendekati orang tuanya juga kayak gitu. Terus dia bilang ini, nanti kalau liburan Desember dia mau main ke sini, boleh ndak? Ya nanti dulu dah, rumahnya masih belum ditata, aku bilang kayak gitu. Malah dia ngomong lagi kayak gini, maminya mau ikut ke sini loh, Mam. Dia kepengen jalan-jalan, lihat-lihat Banyuwangi. Maminya pengen ikut. Waduh. Di sini itu desa. Kalau mau ada tamu itu, kalau mau belanja-belanja itu gak ada yang jualan ya. Mau nggak mau harus masak. Mau beli belanja mentah, masak sendiri. Dan sementara saya nggak pinter masak. Dulu yang masak opo jari pembantu. Nah itu sudah ceritanya emak-emak yang yang nggak bisa masak kayak gitu ya. Ya bisa masak asal mateng untuk sendirinya. Tapi kalau untuk disajikan ke orang kan perlu yang beresep-resep berbumbu-bumbu ya. Aku itu kok jadi ya, jadi mikir ya. Ada nggak bunda-bunda yang kayak gitu? Pastinya ada ya, yang sudah apa istilahnya putra putrinya yang sudah berkeluarga atau menikah kayak gitu ya. Sharing cerita di kolom komentar gimana rasanya mau menjadi mama mantu itu kayak apa rasanya. Aku itu nggak pernah, bukan berarti kesenangan yang bagaimana ya, cuma aku tuh welcome gitu loh. Aku tuh nggak pernah nganggep yang halah masih pacaran nanti putus, atau halah masih bagaimana nanti belum tentu. Enggak, setiap apa itu aku menyikapinya dengan positif. Siapapun dia, wong aku gak punya anak lagi ya aku itu ngomong itu ya seperti sama itu. Kalau aku mau tegur ya tegur kayak gitu. Kalau aku mau sapa ya aku mau sapa kayak gitu ya. Tiba-tiba aku bilang gini, halo selamat pagi, lagi ngapa, sehat selalu. Mungkin kalau dia lagi beraktivitas apa, ya udah kayak gitu ya. Jadi itu mungkin akhirnya apa ya, dulu kan aku canggung kayak gitu. Terus dia bilang itu, kok mamamu nganu ya, orangnya cuek kayak gitu. Aku itu sampai gak bisa ngomong gimana. Kalau diajak ngomong itu jawabnya sepatah kata aja kayak gitu ya. Terus aku merasa iya ya, mungkin dia karena belum pernah ketemu, terus kita belum pernah kenal, jadinya kalau kita kaku sananya mungkin ya bingung mau ngomong apa kayak gitu. Ya sudahlah, aku menempatkan sebagai orang tua tapi juga sebagai sahabat kayak gitu ya. Daripada kalau ada apa-apa curhatnya ke orang, mamanya nggak tahu malah curhat ke orang, percaya ke orang kan repot ya. Jadi kalau sama anak-anak itu aku seperti teman juga, seperti sahabat, seperti orang tua juga. Kalau aku marah ya marah. Jadi kalau
misalnya dia mau keluar gitu, mama aku pakai begini bagus nggak, halah kok kayak gitu. Misalnya kayak tante-tante dandananmu itu loh, alismu itu loh kayak Shinchan. Wong masih kan dia masih 23 kayak gitu ya. Anakku yang kecil itu kan masih mau sweet 17 gitu. Yang kalau masih muda itu ya yang masih natural, jangan yang aneh-aneh kayak gitu ya. Mama senengnya lihat kalian tuh yang natural kayak gitu. Ngaku dewe ya ora tau lipstikan, bedaan, sisiran opo biasa kayak gitu yang lombrot kayak gitu. Jadi mungkin aku melihat orang yang terlalu berdandan-dandan itu bagaimana ngono ya. Tapi kalau dulu masih Pak Kris aktif di kantor ya saya berusaha mengimbangi lah. Karena yang dipandang kan bukan Bu Ari tapi Pak Krisnya, Bu Krisnya kayak gitu. Jadi kalau namanya Bu Kris kan berarti aku membawa nama orang lain kayak gitu. Jadi aku harus membawa diriku itu jangan sampai membuat malu orang yang namanya aku pinjem itu tadi. Kan kalau kita sudah menikah itu kita pinjam nama suami ya, kita nggak dikenal sebagai Bu Ari tapi Bu Kris, nah kayak gitu. Ya wes lah teman-teman, aku tak rampung kayak ini pelan-pelan. Ini karena ini agak sakit ya, ini terlalu keras kulitnya itu, ngecuprus tadi ya. Berbagi rasa. Ya beberapa kali memang menghubungi ya, cuma kadang kala itu ya ampun gini ya, kalau punya anak gadis yang sudah menginjak dewasa atau remaja itu kayak gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu videonya buat di hari yang biur kesana kesini nggak karuan. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, buang yang tidak penting ya, ambil yang positif saja. Dadah, Tuhan berkati, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu untuk kita semua. Dadah.